Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya? Baik, baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, untuk kali ini kita membahas materi. Tolong itu speakernya dinonaktifkan dulu ya. Terima kasih. Untuk kali ini kita membahas untuk peralatan elektrik. Ya, pada kali ini untuk pembahasan alat elektrik, ya, soal-soal dan materi sudah saya share di grup WA. Nah, kalian sudah bisa membaca, tapi sebelum kita mulai, tolong salah satu. Saya lanjutkan lagi. Untuk materi yang sudah saya berikan di grup WA, kalian sudah bisa mempelajari dan soal-soalnya juga saya harapkan kalian bisa menyelesaikannya. Nanti di akhir sesi kita adakan penilaian. Ini untuk meningkatkan pengetahuan kalian dan menjadi penilaian buat kalian nantinya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk materi berikutnya, materi yang akan kita bahas, tolong salah satu dipimpin doa. Oke, salah satu tolong dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini ada materi tentang peralatan elektrik. Ada yang bisa menjelaskan peralatan elektrik itu ada apa saja di situ? Ampere meter. Ampere meter. Meter. Terus apa? Hmm. Meter. Ini kelihatan? Kelihatan. Nah, itu apa itu? Ada? Apa itu? Ada yang meter. tang ampere. Meter. Terus apa? Engine tune up Tune-up. tester. Terus ada gas analyzer. Oke, gini. Saya coba menjelaskan gini ya. Ketika kita belajar apapun ya, yang kaitannya dengan keahlian, sifatnya itu kan kita investasi ya. Kalian investasi, sedang investasi pada diri kalian masing-masing. Yang intinya ketika kalian investasi itu pada nantinya itu juga buat kalian masing-masing. Nah, apapun yang kalian hasilkan, apapun yang kalian berikan manfaat untuk orang lain, itu imbas atau kontribusinya, manfaatnya itu akan kalian nikmati sendiri, bukan pada orang lain. Ini untuk penggunaan alat ukur elektrik. Di sini saya coba memberikan materi untuk menguasai bagaimana kita menggunakan alat ukur elektrik ini. Nah, untuk tang ampere itu apa, engine tune up tester itu apa, ada gas analyzer itu apa, itu menambah pengetahuan kalian yang nantinya bisa menambah kompetensi, nilai kompetensi kalian. Nah, di sini untuk nilai kompetensi itu sendiri apa sih? Untuk nilai kompetensi di sini itu berkaitan dengan keahlian. Nah, ini ada tujuan pembelajaran.
setelah membaca bahan ajar, PDF, PowerPoint, ya berupa gambar-gambar yang kita sajikan kali ini, yang saya sajikan kali ini, itu peserta didik itu kalian dapat menjelaskan jenis alat ukur elektrik, baik itu tang ampere, engine tune-up tester, gas analyzer, serta fungsi-fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah diskusi, peserta didik dapat menuliskan jenis alat ukur elektrik, tang ampere, engine tune-up tester, gas analyzer, serta fungsinya dengan benar. Yang ketiga, manfaatnya melalui membaca PowerPoint tentang penggunaan alat ukur elektrik, peserta didik dapat mengoperasikan penggunaan alat ukur elektrik, ya, baik itu tang ampere, engine tune-up tester, gas analyzer sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Jadi sesuai dengan peraturan pakainya, standar operasional, standar pengoperasionalnya. Berikutnya untuk pretestnya sudah saya share di grup. Ini untuk linknya. Ini yang pertama kita bahas untuk tang ampere. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, untuk tang ampere. Tang ampere itu apa? Ini di sini. Tang ampere atau juga disebut clamp meter merupakan sebuah alat ukur sangat mudah dipakai dan memberikan kemudahan pengukuran arus listrik tanpa mengganggu rangkaian listriknya. Di sini, oke. Untuk tang ampere ini, jadi bisa langsung kita aplikasi. Jadi kita menguji, mengetes besaran arus listrik, ya. Itu mengukur arus listrik itu dengan tanpa harus mengelupas kabelnya. Jadi kita bisa mengukur besaran arus listriknya itu tanpa harus mengupas kabelnya. Karena apa? Di sini kita cukup kabel yang ada itu kita klem, ya, kita klem dengan yang kuning itu, dengan klemnya itu. Ketika kabelnya dialiri oleh arus listrik, itu akan terjadi akan menimbulkan induksi yang diterima oleh sensor dan dimunculkan pada layar pada indikatornya itu. Di situ ada yang seperti digital itu. Jadi secara digital bisa ditampilkan. Terus ini bagian-bagian pada umumnya mempunyai fungsi yang sama. Ada clamp head yang pertama. Terus bagian ini bisa disebut untuk clamp headnya itu, bagian ini bisa disebut kapitan, mempunyai fungsi untuk mengukur besaran arus listrik yang mengalir pada kabel. Jadi pada kabelnya itu cukup kita klemkan. Nah, ini biasanya dipakai untuk oleh petugas PLN itu ada yang menggunakan peralatan seperti ini. Jadi kita nggak perlu untuk mengupas kabelnya, nggak perlu kita cari konektornya ada di mana, langsung kita klemnya saja. Kita klem saja kabelnya, itu sudah bisa terukur. Pada displaynya itu akan muncul berapa besaran arus listriknya. Terus yang kedua trigger. Ya, yang kedua trigger. Trigger berfungsi sebagai pelatuk untuk membuka capitan pada tang ampere, capitan. Jadi seperti capitan gitu, dia main untuk triggernya. Nah, itu ada petunjuk pada triggernya itu, ada panah pada triggernya. Terus yang ketiga data hole, merupakan tombol yang terletak pada bagian samping bodi tang ampere. Apabila tombol itu ditekan, maka tang ampere akan menampilkan suatu besaran pengukuran. Nah, itu ada data hole di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk perangkatnya yang lain, ada ring switch. Nah, tuas atau selektor yang berguna sebagai pengatur jenis pengukuran yang akan digunakan dengan cara diputar sesuai dengan kebutuhan. Ya, 4 ada ring switch. Nah, ring switchnya ini. Ini ada ring switchnya. Nah, ring switchnya ini ada ini pada konektor. Nah,
Ini ada konektor, ada ring switch-nya. Di sini berfungsi untuk merubah berapa yang akan kita ukur. Terus kita lanjutkan lagi. Yang kelima ada display. Berguna sebagai penunjuk besaran angka suatu tegangan atau arus yang sedang diukur. Display itu gini. Untuk display ini adalah layarnya ini. Nah, di sini akan muncul berapa digit besaran yang dimunculkan, yang diukur oleh pada capitan ini. Nah, jadi kabelnya itu menghasilkan dialiri oleh berapa arus, besaran arusnya. Yang keenam ada COM terminal, lubang untuk mencolokkan kabel probe atau kabel jarum. Biasanya berwarna hitam. Bagian ini juga dikenal dengan istilah common terminal. Nah, untuk common terminal ada COM terminal. Nah, di sini ini ada lubang yang ada di bawah ini. Ini untuk probe. Probe itu atau kabel jarum yang bisa kita biasanya untuk avometer itu ada untuk probe-nya yang kabel hitam sama merah itu biasanya ini. Ini untuk probe volt terminal. Ini ada COM terminal, ada volt terminal. Ini untuk probe. Terus yang ketujuh ada volt ohm terminal. Lubang untuk mencolokkan kabel probe biasanya berwarna merah. Nah, ini tadi yang sebelahnya COM terminal itu tadi. Oke, selanjutnya pada fungsi tang ampere. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur arus listrik tanpa memutus jalur arus listrik tersebut. Nah, jadi alat ini bisa kita gunakan secara langsung. Kabel listrik yang dialiri arus listrik langsung bisa kita ukur dengan cara diklem, dicepit kabelnya. Nah, itu. Terus kedua, alat ini memiliki fungsi lain. Selain untuk mengukur arus listrik, alat ini juga dapat digunakan untuk ukur voltase atau ukur nilai tahanan. Nah, itu pada ini tadi, pada fungsi pada poin 7 sama 6 untuk COM terminalnya dengan dan pada volt atau ohm terminalnya ini. Kita lanjutkan lagi. Cara penggunaan tang ampere. Yang pertama, pilih perangkat konduktor yang akan digunakan. Nah, ini ada gambar nih. Kita memilih apa yang akan kita ukur. Terus yang kedua, pilih fungsi dan jangkauan yang tepat. Ini pada selektor di sini. Nah, ini pada selektornya nih. Terus yang ketiga, jepit konduktor. Nah, ini jepit konduktornya. Ini ditekan, ini akan terbuka dan bisa kita aplikasikan pada kabel. Ya, terus yang keempat, gunakan pemisah garis AC. Nah, ini. Yang kelima, ukur tegangan. Jadi kita langsung bisa mengukur tegangannya. Terus catat hasil pengukurannya dari displaynya ini ada tertera sekian berapa besarannya, berapa arusnya ini untuk mengukur, catat hasil tegangannya. Untuk peralatan yang kedua ini ada engine tuner. Engine tuner itu merupakan gabungan dari beberapa peralatan yang biasanya terpisah yang kita sering pakai, untuk pengetesan baik itu RPM atau sudut duelnya dan lain sebagainya. Itu digabungkan jadi satu pada satu komposisi yang namanya engine tuner. Untuk ini engine tunernya ada tipe EA 800A. Untuk engine tuner. Nah, fungsi dari engine tuner ada takometer untuk mengukur RPM putaran mesin, ada dual tester itu untuk mengetahui derajat pengapiannya berapa, voltmeter ini berapa volt yang dihasilkan, terus ada vacuum gauge ini untuk mengukur vacuum adventure-nya itu. Terus ada pressure gauge ini untuk mengetahui berapa besaran tekanannya
besaran tekanan pada kompresi, ada timing lag. Ini untuk mengetahui derajat pengapiannya juga ini untuk timing lag. Ada bagian ini, ada namanya front panel. Ini ada bagian front panel. Di sini ada panel-panelnya, di sini ada analog. Nah, untuk jarum-jarumnya ini ya. Untuk engine tuner, takometer pengukuran putaran mesin. Nah, ini untuk takometer putaran mesin di sini. Yang pertama ada pasang klem merah ke positif baterai. Untuk caranya, ini kita gunakan ini untuk klemnya atau colokan atau copnya ini. Yang merah ini itu dikoneksikan atau dijepitkan pada positif baterai, untuk klem hitam ke negatif baterai dan klem kuning ke negatif koil. Ini ketika kita menggunakan takometernya di sini untuk engine tuner. Ini untuk kita menggunakan takometernya untuk mengetahui berapa putaran mesin itu dalam satuan menit, untuk per menit, rotasi per menitnya, atau terminal di distributor. Nah, ini pada pembagi pengapian busi. Kemudian yang kedua, langkah kedua, putar selektor ukur ke 1600 rpm. Ini selektornya. Pada 1600 rpm di sini. 1600 rpm. Jadi dalam kendaraan itu bisa terukur dengan tingkat akurasi ini pada putaran 1600 per menit. Jadi dalam 1 menit mesin itu poros engkolnya berputar 1600 kali. Ini. Terus yang ketiga, putar selektor silinder ke-4. Ya, ke-4 silinder. Selektornya pada 4 silinder. Di sini karena kita yang biasa kita pakai itu adalah menggunakan 4 silinder, itu kita aplikasi pada putar pada selektor silinder ke-4 silinder. Ini silindernya. Nah, silindernya ada 4. Kalau kita mengukur, yang kita ukur adalah 6 silinder, kita putar pada angka 6. Kalau yang kita ukur pada 8 silinder, kita putar pada angka 8 silinder. Terus hidupkan saklar engine tuner. Nah, ini mesinnya dihidupkan. Nah, ini saklar engine tunernya. Nih. Terus hidupkan mesin, baca petunjuk jarum ukur untuk ini. Ini jadi kita aktifkan dulu engine tunernya. Setelah kita sesuaikan dengan opsi pilihannya, ini ada 1600 pada 1600 rpm yang kita ukur nanti pada putarannya. Terus silindernya karena kita menggunakan mesin 4 silinder, kita arahkan pada 4 silinder, kemudian engine tunernya kita hidupkan. Setelah engine tunernya dihidupkan, kita baru hidupkan mesin dan kita baca petunjuk jarum ukurnya. Hasil pengukurannya ada nih. Untuk hasil pembacaan takometer di atas adalah di sini dengan ini tekanan ini ya, ketika kita sudah memilih untuk 8000 rpm per menit pada 4 silinder, kemudian kita hidupkan 2800 rpm. Di sini pada penunjuk jarumnya ini yang angka kuning di sini ada 2000, ditambahkan ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini per setiap setiap garisnya ini terukur. Di sini ada angka 2000 ditambah 8 sama dengan 2800 rpm. Ini menggunakan berapa silinder tadi?
Ada berapa silinder yang kita ukur tadi? 4, Pak, 4. 4 silinder. Oke, terima kasih. Betul sekali, tepat. Nah, terus ini selanjutnya. Ini kita mengukur berapa silinder? Yang ini? 2. Berapa ini? 4. 4 silinder. Terus ada pada berapa RPM? RPM-nya pada berapa? Selektornya? 560. 500. Hasilnya 560. 560. Itu dari mana bisa didapat? Dari garis yang hijau di atas sendiri. Nih, dari garis hijau yang di atas sendiri. Ini pada berapa silinder? 4 silinder. Putarannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini berapa silinder? 4. 4 silinder. Pada berapa RPM? Berapa? Ini angka berapa ini? 100. 100, Pak. 8? 800. 800. 800. Oke, mantap. Sip, berarti mudah paham cara membacanya. Terus ini ada engine tuner untuk timing lag, mengukur derajat sudut pengapian. Ini yang pertama untuk caranya. Pasang klem merah ke positif baterai, untuk klem hitam ke negatif baterai. Klem kuning ke negatif coil atau terminal di distributor dan klem hitam besar ke kabel busi 1 atau 4. Terus yang kedua, putar selektor. Putar selektor ke 1600 rpm. Itu tadi yang selektornya pada 1600 rpm. Yang ketiga, putar selektor silinder ke 4 silinder karena yang kita aplikasi berapa silinder? Mesin kita? Mesin 4 silinder. Wah, 4 silinder. Terus hidupkan mesin dan set pada putaran idle 750 rpm, kurang lebih 50 rpm. Nah, ini terus lepas selang vakum yang ke vakum adventure dan sumbatlah selang dengan penyumbat. Yang terakhir, lakukan pengukuran timing lab dengan menyorotkan lampu timing ke puli. Ya, ini biasanya pada pulinya ini dikasih tanda dulu supaya lebih mudah kita melihat. Jadi secara visual lebih mudah dilihat. Jadi ketika mesin itu hidup, pada puli yang sudah kita kasih tanda itu akan muncul garisnya. Ya, garisnya itu akan menyesuaikan dengan sudut yang ada di situ, ada metriknya, ada berapa derajatnya, yang itu akan kita lihat garisnya itu akan berhenti pada derajat yang ada pada tanda itu. Oke, yang sudah ditandai pada deck timingnya. Terus berikutnya ada ini gas analyzer. Nah, untuk gas analyzer itu ada berapa fungsi ini? Yang pertama, alat untuk mengukur gas buang mobil bensin. Nah, jadi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan itu ada ambang batas untuk pencemaran lingkungan. Jadi di sini ada yang namanya CO, karbon, terus ini hidrokarbon, ada O2, ada CO2-nya itu. Nih. Yang kedua, kita harus menginterpretasikan hasil pengukuran tersebut. Nah, di situ. Yang ketiga, disebut porgas karena bisa untuk mengukur, ya ini ada karbon, ada hidrokarbon, ada oksigen. Jadi
terus ada karbon dioksida atau CO2. Ini ada O2 untuk oksigennya, hidrokarbonnya Hc, CO-nya karbonnya itu ada CO. Jika bisa untuk mengukur NOx maka disebut 5 gas. Ini. Terus ini bagian dari gas analyzer. Nah, ini untuk mengukur emisi gas buang. Jadi pada gas analyzer. Ini biasanya untuk bengkel-bengkel yang lengkap, untuk peralatan-peralatan yang sudah bengkel-bengkel yang sudah canggih, ini pakai ini. Untuk hasil zoom up-nya, gas analyzer-nya juga harus diukur untuk gas buangnya. LCD display. Yang pertama ada LCD display. Yang kedua ada tombol pilihan. Nah, ini kita memilih untuk mengukur apanya, mengetahui besarannya apanya. Ini satuan apa itu O2 atau CO2 atau HO2 dan lain sebagainya. Ini untuk internal temp printer. Jadi hasilnya itu akan muncul pada printernya, hasil printnya ini. Ada kertasnya seperti yang ada di kasir-kasirnya Indomaret itu. Terus ini untuk tombol powernya, untuk escape-nya, untuk membersihkannya, untuk menunya, memilih menu ada di sini. Terus ada tombol pilihannya ini di sini. Setelah kita tekan tombol menu, kita bisa milih ini. Terus ini setelah kita pilih, kita bisa enter untuk mengaktifkan programnya. Ini ada tombol kontrasnya ini untuk membedakannya. Nah, berikutnya ini. Pada gas analyzer itu juga ada ini. Ini ada filternya, ada saringannya. Ini karena ini dilewati oleh gas buang dari hasil pembakaran yang keluar dari knalpot. Ini juga perlu ada perawatan. Nah, ini untuk bagiannya ada filter air, ada filter udara, ada ini dan lain sebagainya. Di sini ada DC power dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali kalian sudah mempelajarinya untuk VGA dan lain sebagainya. Terus untuk uji emisi kendaraan mengikuti prosedur yang dilakukan pihak bengkel, yaitu yang pertama ini untuk caranya, untuk uji emisinya. Yang pertama, nyalakan alat uji emisi gas buang kurang lebih 1 menit. Jadi sebelum kita pakai untuk mengukur, kita hidupkan dulu untuk alatan ini gas analyzer ini. Kita nyalakan alatnya. Terus yang kedua, nyalakan kendaraan yang akan diukur dengan tidak mengaktifkan sistem kelistrikan. Jadi seluruh sistem kelistrikannya dimatikan seperti radio, AC, lampu dan lain sebagainya. Itu dimatikan. Jadi nggak menggunakan beban kelistrikan karena itu akan mempengaruhi pada tingkat prestasi mesin, putaran mesinnya akan berpengaruh. Terus yang ketiga, lakukan pengegasan kurang lebih 3 kali agar kinerja mesin maksimal. Jadi mesinnya digas 3 kali, di blayer ping telu, ngas gitu. Nah, terus 4, cek kebocoran pada knalpot karena knalpot yang bocor tidak menghasilkan ukuran yang akurat. Jadi knalpotnya bocor apa enggak? Kita cek dulu setelah kita colokkan. Ya. Terus yang kelima, masukkan gas probe. Nah, pada knalpot kendaraan kurang lebih 30 cm. Untuk hal ini untuk menjamin supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi tidak ada udara luar yang masuk ke dalam gas analyzer ini. Jadi yang terukur memang benar-benar udara hasil gas pembakaran yang keluar dari ruang pembakaran dari mesin. Nah, ini yang kelima ini untuk yang kelima. Yang keenam, lihat pada layar pergerakan angka ini, angka CO, CO2 dan Hc. Terus yang ketujuh, pengukuran kurang lebih 30 detik sejak gas probe dimasukkan ke dalam knalpot. Nah, ini pengukuran yang akurat itu terjadi 30 detik, kira-kira setengah menit sejak gas probe dimasukkan ke dalam knalpot. Ini. Terus yang lainnya untuk faktor-faktor yang lain ini untuk
selain pemakaian dan maintenance dan perawatan untuk gas, ini ada yang masih banyak lagi aplikasi menu, misalnya setting zeroing, nama workshop pengisian standar emisi dan lain-lain. Terus untuk masuk menu di atas, dari posisi standby kita tekan menu dan pilih nomor menu yang akan dijalankan. Ini pada panel yang ada di depannya tadi, yang ada di tombol-tombol yang ada di gas analyzer itu tadi. Terus untuk maintenance perawatan, untuk perawatannya gas analyzer harus dikalibrasi kurang lebih 1 tahun sekali. Jadi untuk gas analyzer itu sendiri itu harus dicek, harus diakuratkan kembali, harus disetting ulang kurang lebih selama setahun sekali. Terus ada penggantian untuk filter eksternal ya, sesuai dengan kondisi. Kalau filter eksternal itu sudah sangat kotor atau sudah tidak layak dipakai, itu perlu diganti. Terus buang air jika diperlukan. Ulir water drain adalah ulir kiri. Nah, untuk water drainnya, untuk membuka air itu diputar ke kiri, alur kiri, terbalikan dari drat yang biasanya. Terus ganti O2 sensor. Di sini ada sensor oksigen seperti pada knalpotnya mobil-mobil yang menggunakan injeksi itu biasanya ada sensor oksigennya. Ini paling tidak setahun sekali ini diganti. Terus semprot selang setiap hari 1 kali. Ini karena kalau kita pakainya secara kontinu. Supaya supaya sensor yang ada di sana itu tidak cepat rusak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang kalian dapat di situ, saya berharap menjadi satu perubahan yang lebih baik buat kalian, bisa mengembangkan pengetahuan kalian untuk materi-materi yang sifatnya bisa kalian pelajari secara mandiri, karena saat ini kita bebas untuk belajar ya. Kalian bisa menggali pengetahuan itu pada media-media sosial seperti di Google dan internet, itu kan banyak sekali materi-materi yang bisa kalian pelajari. Nah, terus intinya saya berharap kalian bisa memacu semangat belajar kalian ya, untuk lebih baik lagi. Terus untuk hasil pretest yang sudah saya lakukan itu alhamdulillah ada perkembangan yang cukup bagus. Memang ada beberapa peserta yang kurang bisa memahami, dan harapan saya tetap belajar lebih giat lagi supaya apa yang kalian pelajari itu bermanfaat ke depannya untuk kalian masing-masing. Karena apa yang kalian pelajari hari ini itu bisa menjadi bekal kalian untuk ke depannya. Terus ada beberapa yang kurang dipahami, itu mungkin nanti ada remedi atau mengulang. Tapi itu jangan membuat kalian berkecil hati atau minder dengan temannya. Yang penting kalian tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini.
itu jangan menyurutkan minat belajar kalian. Apa yang kita pelajari hari ini bisa kita simpulkan bahwasanya peralatan yang kita pergunakan, baik itu elektrik, manual, atau dan lain sebagainya, itu adalah merupakan alat bantu yang bisa menunjang kelancaran dari pekerjaan kita. Dan bagaimana kita harus menggunakan peralatan-peralatan tersebut tanpa harus merusaknya atau meminimalis tingkat kerusakannya. Jadi apapun yang kita pergunakan, bentuk alatnya seperti apapun, kita tahu bagaimana cara menggunakannya, terus tepat bagaimana cara menggunakannya, serta cermat, teliti, sehingga untuk penggunaan itu sendiri tidak merusak daripada peralatan itu. Karena secanggih apapun peralatan, ketika penggunanya atau operatornya itu kurang mampu menguasai, maka akan menjadikan apa? Menjadikan peralatan itu akan rusak dan tidak bermanfaat. Walaupun secara fungsi itu memiliki fungsi yang luar biasa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Apa yang ya semoga bermanfaat, yang lebih baik lagi, bisa meningkatkan pelajaran semangat belajar kalian, dan itu saya berharap kalian bisa sukses secara keseluruhan. Itu yang bisa saya harapkan. Amin Pak, amin. Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah jelas semua? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, tolong salah satu dipimpin doa. Berdoa. Mulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih kalian sudah gabung di materi saya. Untuk berikutnya, tetap jaga kondisi, jaga imunitas, jaga kesehatan masa pandemi ini. Terus selanjutnya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.